Di malam hujan deras di sebuah desa kecil di lereng Gunung Merapi, Jawa Tengah, seorang nenek tua bernama Siti membuka kotak kayu usang di kamarnya. Tangan gemetarnya mengeluarkan tumpukan surat-surat kuning pudar, aroma kertas lama bercampur dengan bau tanah basah dari luar jendela. Dengan air mata mengalir, dia menyulut korek api dan membakar semuanya. Api menari-nari mencerminkan penyesalan yang telah lama terkubur. Siti bukanlah nenek biasa, dia adalah korban dari rahasia yang telah menghantuinya seumur hidup, rahasia tentang cinta yang dilarang oleh masyarakat konservatif Indonesia. Sejak muda, Siti tumbuh di keluarga petani sederhana yang taat beragama. Ayahnya, seorang kiai desa, selalu menekankan nilai-nilai tradisional, pernikahan dengan pria yang baik, membangun keluarga, dan menjaga nama baik. Tapi di usia 18 tahun, Siti bertemu dengan Rina, gadis tetangga yang baru pindah dari kota. Rina, dengan senyumnya yang hangat dan mata yang penuh semangat, bekerja sebagai guru sekolah dasar. Mereka bertemu di pasar desa saat Siti membantu ibunya berjualan sayur. Percakapan singkat tentang buku-buku sastra membuat mereka cepat akrab. Tak lama, pertemuan itu berubah menjadi pertemuan rahasia di belakang sawah, di mana mereka berbagi mimpi dan rahasia hati. Siti merasakan sesuatu yang aneh, getaran yang tak pernah dia rasakan sebelumnya. Saat Rina menyentuh tangannya secara tak sengaja, jantung Siti berdegup kencang. Ini salah, gumam Siti pada dirinya sendiri malam itu, tapi dia tak bisa menahan diri untuk bertemu lagi. Rina, yang lebih berani karena pengalaman hidup di kota, mengakui perasaannya terlebih dahulu. Aku suka kamu, Siti. Lebih dari sekadar teman, katanya di bawah pohon mangga tua. Siti terkejut, tapi dalam hati dia tahu itu benar. Mereka mulai menjalin hubungan diam-diam, mencuri waktu di antara kesibukan sehari-hari. Surat-surat cinta menjadi penghubung mereka, kata-kata penuh gairah yang ditulis dengan tinta hitam, menyembunyikan rasa rindu yang mendalam, namun rahasia itu tak bisa bertahan lama. Desas-desus mulai beredar di desa. Tetangga melihat mereka berdua terlalu sering bersama, tertawa lepas tanpa alasan yang jelas. Ayah Siti mendengarnya dan marah besar. Kamu harus menikah segera. Jangan bawa malu keluarga, bentaknya. Siti dipaksa bertunangan dengan Joko, anak seorang saudagar kaya di desa sebelah. Rina yang mendengar kabar itu datang menemui Siti di malam hari. Kita bisa lari, Siti. Ke kota besar, di mana orang tak peduli, bisik Rina dengan mata berkaca-kaca. Tapi Siti ragu. Aku tak bisa tinggalkan keluarga. Mereka akan hancur, jawab Siti, hatinya terbelah dua. Pernikahan Siti dengan Joko berlangsung megah, tapi bagi Siti, itu seperti mimpi buruk. Rina menghilang setelah itu, pindah ke Jakarta tanpa pamit. Siti melahirkan 3 anak, menjadi istri yang patuh, tapi malam-malamnya dipenuhi mimpi tentang Rina. Surat-surat itu disimpan sebagai pengingat, tapi juga sebagai penyiksa. Puluhan tahun berlalu, Joko meninggal karena sakit, anak-anak Siti tumbuh dewasa dan punya keluarga sendiri. Siti hidup sendirian di rumah tua, sampai malam itu, dia memutuskan untuk membakar semuanya. Sudah cukup, gumamnya, melihat api memakan kenangan. Tapi pembakaran itu bukan akhir, melainkan awal dari badai yang lebih besar. Keesokan harinya, cucu perempuan Siti, bernama Aisyah, datang berkunjung. Aisyah, seorang mahasiswi psikologi di Yogyakarta, selalu dekat dengan neneknya. Dia melihat abu di lantai kamar Siti dan bertanya. Siti, dengan suara lemah, menceritakan sebagian kisahnya. Nenek pernah mencintai seseorang yang tak seharusnya, katanya. Aisyah terkejut, tapi dia tak menjudge. Sebagai generasi muda, Aisyah lebih terbuka dengan isu LGBT, meski di Indonesia masih tabu. Siapa dia, Nek? Tanya Aisyah. Siti diam sejenak, lalu menyebut nama Rina.
Aisyah memutuskan untuk mencari Rina tanpa sepengetahuan neneknya. Dia ingin menyatukan mereka sebelum terlambat, karena Siti mulai sakit-sakitan. Pencarian Aisyah membawanya ke Jakarta. Melalui media sosial dan teman-teman lama, dia menemukan Rina, sekarang seorang pensiunan guru yang hidup sendirian. Rina terkejut saat Aisyah datang. "Siti, bagaimana kabarnya?" tanya Rina dengan suara gemetar. Aisyah menceritakan semuanya, termasuk pembakaran surat. Rina menangis, mengaku masih mencintai Siti. "Aku tak pernah menikah, karena hatiku milik dia," kata Rina. Aisyah meyakinkan Rina untuk pulang ke desa. Tapi saat mereka tiba, keluarga Siti marah besar. Anak-anak Siti, yang konservatif, menolak Rina. "Ini dosa. Jangan bawa pengaruh buruk ke keluarga," bentak anak sulung Siti. Konflik meledak. Siti, yang lemah, harus memilih antara keluarga dan cinta lamanya. Aisyah berdiri di sisi neneknya, berdebat dengan pamannya. "Ini tentang kebahagiaan Nek, bukan tentang apa yang masyarakat katakan," kata Aisyah. Tapi tekanan itu membuat Siti semakin sakit. Di rumah sakit, Siti berbisik pada Aisyah, "Temani Nek sampai akhir." Rina diam-diam datang, memegang tangan Siti. Momen itu penuh emosi, tapi keluarga mengetahuinya dan mengusir Rina. Aisyah merasa bersalah, tapi dia belajar tentang pengorbanan cinta. Cerita ini baru permulaan, konflik akan semakin dalam. Ile 2 Aisyah tak bisa tidur malam itu. Gambar neneknya yang lemah di ranjang rumah sakit terus menghantuinya. Dia memutuskan untuk berbicara dengan Rina lagi, di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa. Rina datang dengan wajah pucat, mata bengkak karena menangis. "Aku tak seharusnya datang kembali. Ini hanya menyakiti Siti lebih dalam," kata Rina. Aisyah menggelengkan kepala. "Tidak, Tante. Nek butuh Tante. Keluarga ini butuh dibuka matanya." Mereka berdua merencanakan cara untuk mendekati keluarga Siti tanpa konflik langsung. Sementara itu, di rumah, anak-anak Siti berkumpul. Sulungnya, Budi, seorang pegawai negeri yang taat, marah besar. "Ibu sudah tua, jangan biarkan orang asing memengaruhi dia. Ini bisa jadi skandal di desa," katanya. Adiknya, Lina, yang lebih lembut tapi masih terikat tradisi, setuju. "Kita harus lindungi ibu dari masa lalu yang buruk." Mereka tak tahu bahwa Aisyah, anak Lina, sedang mendengar dari balik pintu. Aisyah merasa marah, bagaimana keluarganya bisa begitu buta terhadap penderitaan nenek. Dia menghubungi teman-temannya di kampus, kelompok aktif yang kecil tapi berani. Mereka memberi saran, mulai dari edukasi. Ceritakan kisah nyata, bukan argumen. Aisyah memutuskan untuk menulis surat terbuka untuk keluarganya, menceritakan perspektifnya. Tapi sebelum itu, dia bertemu dengan Siti di rumah sakit. "Nek, ceritakan lebih banyak tentang Tante Rina," pinta Aisyah. Siti tersenyum lemah. "Dia adalah cahaya dalam kegelapanku. Kami bermimpi membangun rumah kecil di pantai, jauh dari desa. Tapi realitas lebih kejam." Siti menceritakan bagaimana ayahnya memukulinya saat tahu tentang rumor, bagaimana dia dipaksa minum jamu untuk menyembuhkan perasaannya. Kisah itu membuat Aisyah menangis. Dia menyadari betapa dalam luka yang ditanggung neneknya. Di sisi lain, Rina juga berjuang dengan masa lalunya. Di Jakarta, dia pernah bergabung dengan komunitas rahasia untuk wanita seperti dirinya, tapi tak pernah bahagia sepenuhnya. "Aku memilih kesendirian daripada pura-pura," katanya pada Aisyah. Kembali ke desa, Rina menghadapi tatapan sinis dari tetangga. Seorang tetangga tua mengenalinya dan bergosip, itu mantan pacar Siti, yang bikin keluarga malu dulu. Rina tak peduli, tapi hatinya sakit. Klimaks bagian ini datang saat keluarga Siti mengadakan pertemuan darurat. Budi mengusulkan untuk memindahkan Siti ke rumahnya di kota,
jauh dari Rina. Aisyah datang dan menghadapi mereka. Paman, bibi, kalian tak paham. Cinta Nek bukan dosa, itu bagian dari dirinya. Debat sengit terjadi. Budi marah, kamu generasi muda, terpengaruh barat. Di sini kita punya aturan agama dan adat. Lina ragu, tapi diam. Aisyah menunjukkan artikel tentang hak di Indonesia, meski masih kontroversial. Ini tentang manusia, bukan politik. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan. Siti semakin lemah, dokter bilang mungkin tak lama lagi. Rina diam-diam menyusup ke rumah sakit malam itu, memegang tangan Siti. Makan aku, sayang. Aku tak pernah berhenti mencintaimu, bisik Rina. Siti membuka mata, tersenyum. Aku juga. Momen itu dilihat oleh Lina, yang kebetulan datang. Lina terkejut, tapi melihat kebahagiaan di wajah ibunya, hatinya luluh. Mungkin aku salah, gumam Lina. Esok harinya, Lina bertemu Aisyah. Aku akan bantu kalian. Tapi pelan-pelan. Aisyah dan Lina merencanakan untuk membawa Rina ke rumah Siti setelah pulang dari rumah sakit. Tapi Budi mengetahuinya dan marah. Dia mengancam akan memutus hubungan keluarga. Ini pengkhianatan, katanya. Konflik ini membuat Aisyah mempertanyakan pilihannya. Apakah dia sedang menghancurkan keluarga demi kebahagiaan nenek? Rina juga ragu, mungkin aku harus pergi lagi. Tapi Siti, dari ranjang sakitnya, memanggil mereka. Jangan pergi. Aku butuh kalian semua. Kata-kata itu menjadi titik balik, tapi tekanan masyarakat mulai menekan. Desa mulai bergosip, bahkan kiai desa datang menasehati. Ini ujian iman, katanya. Siti harus memilih keluarga atau cinta. Tekanan dari desa semakin berat. Kiai desa, yang dulu ayah Siti, sudah meninggal, tapi penggantinya tak kalah keras. Dia datang ke rumah Siti setelah pulang dari rumah sakit, membawa Al-Quran. Bu Siti, ingat dosa besar. Ini bisa membawa murka Tuhan, katanya. Siti diam, tapi dalam hati dia berontak. Puluhan tahun dia taat, tapi sekarang dia lelah. Aisyah membela neneknya. Kiai, ini tentang cinta, bukan dosa. Kiai marah, kamu muda, tak paham. Setelah itu, desa mulai memboikot keluarga Siti. Tetangga tak lagi datang, bahkan toko kelontong menolak melayani. Rina merasa bersalah. Dia bertemu Siti secara rahasia di taman belakang rumah. Aku tak ingin kamu menderita lagi karena aku, kata Rina. Siti memegang tangannya. Ini pilihanku sekarang. Dulu aku takut, sekarang tidak. Mereka berbagi cerita lama, tawa dan air mata bercampur. Tapi Budi tak menyerah. Dia memanggil polisi desa, mengklaim Rina mengganggu ketenangan. Polisi datang, tapi tak bisa berbuat apa karena tak ada bukti. Ini hanya memperburuk situasi. Aisyah, sebagai jembatan, berusaha mendamaikan. Dia mengadakan pertemuan keluarga lagi, kali ini dengan Rina hadir. Dengar cerita Tante Rina, pinta Aisyah. Rina menceritakan penderitanya, kesendirian di kota, diskriminasi di tempat kerja karena rumor, dan bagaimana dia bertahan demi kenangan Siti. Lina terharu, mulai membela. Kak, mungkin kita harus terima. Budi ragu, tapi melihat ibunya bahagia dengan Rina, hatinya goyah. Baiklah, tapi jangan tunjukkan di depan umum. Kesepakatan rapuh itu tak bertahan. Seorang tetangga melaporkan ke Kiai, dan Kiai mengadakan pengajian khusus tentang bahaya penyimpangan. Siti diundang, tapi dia tolak. Ini membuat keluarga terpecah lagi. Aisyah marah pada masyarakat. Mengapa mereka tak bisa biarkan Nek bahagia, tanyanya pada Lina. Lina menjawab, karena takut perubahan. Di kampus, Aisyah berbagi cerita dengan teman-temannya, dan mereka mendukung.
Satu teman menyarankan untuk mencari bantuan dari LSM Hak Asasi di Jakarta. Rina dan Siti memanfaatkan waktu bersama. Mereka berjalan-jalan di sawah, mengenang masa muda. Dulu kita janji selamanya, kata Siti. Rina tersenyum, dan sekarang kita punya kesempatan. Tapi kesehatan Siti memburuk. Dokter bilang kanker stadium akhir. Berita itu mengejutkan semua. Budi, yang masih marah, datang dan meminta maaf. Maafkan aku, Bu. Aku takut kehilanganmu. Siti memaafkan, tapi meminta satu hal, biarkan Rina di sisiku. Budi setuju, tapi dengan syarat rahasia. Dalam hati, Aisyah tahu ini tak adil. Dia menghubungi LSM, dan mereka mengirim psikolog untuk konseling keluarga. Sesi itu penuh emosi. Budi mengaku takut dicap oleh masyarakat. Lina mengaku pernah ragu tentang orientasinya sendiri saat muda. Rina berbagi trauma diskriminasi. Siti diam, tapi air matanya bicara. Psikolog bilang cinta tak punya gender. Yang penting kebahagiaan. Sesi itu membuka mata mereka, tapi di luar, masyarakat masih menekan. Klimaks bagian ini adalah saat Kiai datang lagi, kali ini dengan warga. Mereka demo kecil di depan rumah, menuntut Rina pergi. Aisyah keluar dan berpidato. Ini rumah kami. Nek punya hak bahagia. Warga terkejut dengan keberaniannya. Beberapa mundur, tapi Kiai tetap keras. Polisi datang lagi, kali ini membubarkan demo. Setelah itu, Siti memanggil semua. Aku tak lama lagi. Aku ingin damai. Keluarga setuju untuk mendukung, meski sulit. Rina tinggal merawat Siti. Tapi rahasia mulai bocor ke media lokal, membuat kontroversi lebih besar. Ile opat kontroversi meledak saat sebuah koran lokal di Yogyakarta memuat berita, cinta terlarang di Desa Merapi, nenek dan teman lama picu debat sosial. Berita itu menyebar cepat melalui media sosial. Netizen terbagi, sebagian mendukung hak pribadi, sebagian mengecam sebagai penyimpangan. Keluarga Siti panik. Budi kehilangan promosi kerja karena rumor. Lina dialog di pasar. Aisyah, di kampus, jadi pusat perhatian. Teman-temannya mendukung, tapi ada juga yang menjauh. Rina ingin pergi, tapi Siti menahannya. Kita hadapi bersama. Mereka berdua menghabiskan waktu berharga, berbicara tentang apa yang bisa terjadi jika dulu mereka berani. Mungkin kita punya anak angkat, hidup bahagia, mimpi Siti. Rina menangis, tapi sekarang pun cukup. Aisyah menjadi juru bicara keluarga. Dia diwawancarai oleh LSM, menceritakan kisah tanpa nama. Ini tentang cinta sejati yang tertunda oleh masyarakat. Ceritanya viral, mendapat dukungan dari komunitas LGBT di kota besar seperti Jakarta dan Bali, tapi dukungan itu datang dengan harga. Ancaman datang melalui telepon anonim. Pergi atau kami bakar rumahmu, kata suara asing. Keluarga takut, tapi Aisyah tegar. Kita tak bisa mundur sekarang. Dia mengontak polisi, tapi mereka bilang tak ada bukti. Di sisi lain, Kiai desa merasa kalah. Dia memanggil Aisyah secara pribadi. Kamu pintar, tapi salah arah. Kembalilah ke jalan benar. Aisyah jawab, jalan benar adalah yang tak menyakiti orang. Pertemuan itu tak berubah apa-apa, tapi membuat Aisyah lebih kuat. Kesehatan Siti semakin menurun. Dia mulai halusinasi, memanggil nama Rina di malam hari. Rina tak pernah lepas dari sisinya, memberi makan, membersihkan. Lina melihat itu dan akhirnya sepenuhnya mendukung. Terima kasih, Tante. Kamu bikin ibu bahagia. Budi, meski ragu, mulai menerima. Dia membawa cucu-cucunya bertemu Rina, memperkenalkan sebagai teman lama Nek. Anak-anak tak paham, tapi senang melihat nenek tersenyum. Media nasional mulai tertarik.
Sebuah stasiun ingin wawancara, tapi keluarga tolak. Ini pribadi, kata Aisyah. Tapi kontroversi membawa perubahan kecil di desa. Beberapa warga muda mulai bertanya, mengapa kita tak bisa terima perbedaan. Kiai kehilangan pengaruh sedikit. Mengadakan seminar di desa tetangga tentang toleransi, meski tak langsung sebut kasus Siti. Satu malam, Siti memanggil Aisyah. Cucu, terima kasih. Kamu berani apa yang Nek tak bisa. Aisyah menangis, Nek, jangan pergi. Siti tersenyum, aku pergi dengan damai. Pagi harinya, Siti memanggil pengacara. Dia ingin buat wasiat. Semua harta untuk keluarga, tapi satu permintaan, kubur aku di samping makam ayah, tapi biarkan Rina datang ke pemakaman. Keluarga setuju, tapi wasiat itu punya kejutan. Siti menyumbangkan sebagian tanah untuk komunitas pendidikan agar tak ada lagi yang menderita seperti aku. Berita itu bocor, membuat geger lagi. 5 wasiat Siti menjadi bom waktu. Saat dibacakan setelah pemakaman, keluarga terkejut. Budi marah, ini akan hancurkan nama kita. Lina ragu, tapi Aisyah mendukung. Ini warisan Nek, keberanian. Rina diam, tapi bangga. Pemakaman berlangsung tegang, dengan warga datang tapi bisik-bisik. Rina berdiri di belakang, menangis diam-diam. Setelah itu, dia memutuskan tinggal di desa, membantu Aisyah merealisasikan wasiat. Komunitas nasional mendukung, mengirim dana dan relawan. Tanah itu jadi pusat edukasi kecil, mengajarkan toleransi. Desa berubah pelan, beberapa warga bergabung, yang lain menentang. Kiai pensiun, diganti yang lebih moderat. Aisyah jadi aktivis, lulus kuliah dan bekerja di LSM. Dia bertemu pasangan wanita, tapi belajar dari nenek, jujur dari awal. Rina hidup tenang, mengenang Siti setiap hari. Dia menulis buku tentang kisah mereka, anonim, yang jadi bestseller di kalangan muda. Buku itu memicu debat nasional tentang hak di Indonesia, di mana undang-undang masih ambigu. Banyak cerita serupa muncul. Orang berbagi pengalaman. Aisyah sering bertanya pada diri sendiri, apakah semua pengorbanan ini worth it? Keluarga sempat terpecah, tapi sekarang lebih kuat. Budi akhirnya menerima, bahkan datang ke pusat edukasi. Lina jadi relawan. Perubahan itu lambat, tapi nyata. Di akhir hayatnya, Rina bertemu Aisyah. Terima kasih, Nak. Kamu lanjutkan perjuangan kami. Aisyah mengangguk, ya, Tante. Cinta Siti dan Rina bukan akhir bahagia klasik, tapi warisan perubahan. Mereka bayar mahal, kehilangan waktu, luka hati, isolasi sosial. Tapi itu bangunkan kesadaran. Di Indonesia, di mana tradisi dan modernitas bertabrakan, cerita ini ingatkan bahwa cinta tak kenal batas, tapi masyarakat sering buatnya. Apakah benar membiarkan cinta seperti ini tersembunyi selamanya, atau salah jika kita tak berjuang untuk penerimaan?